Para traveler pasti tahu, sebelum bepergian ke sebuah spot wisata, mempersiapkan makanan dan minuman ringan itu penting selama perjalanan. Pun demikian keluarga kami, biasanya selama ini kami mampir ke Indomart atau Alfamart, tapi saat ini di Bekasi tidak jauh dari rumah, sejak beberapa bulan lalu kami melihat ada O-Safe Minimarket, namun baru kemarin kami benar-benar sempat untuk mencoba singgah ke sana. Informasi yang kami dapat sih bahwa harga-harga di O-Safe itu lebih murah. Apakah benar demikian? Akhirnya kami beneran coba mampir ke sebuah gerai O-Safe terdekat dari rumah, yaitu O-Safe Dukuh Zamrud Bekasi. Gambar di sebelah kiri adalah lokasi O-Safe Dukuh Zamrud yang kami maksud, sedangkan gambar di sebelah kanan adalah sebaran O-Safe di daerah Bekasi. Kalau kami perkecil lagi skala petanya, gambar sebelah kiri menunjukkan sebaran gerai O-Safe di Jabotabek, sedangkan yang sebelah kanan itu kurang lebih sebarannya di Jawa Barat lah ya. Dan kalau terus diperkecil lagi hingga skala Jawa dan Indonesia, ternyata sebaran O-Safe so far baru ada di Jabotabek. At least begitu yang kami lihat di websitenya osafe.id. Oke, terlihat pada video, kami masuk nih ke gerai O-Safe Dukuh Zamrud. Sekilas melihat ke dalam, tokonya cukup besar, dan rak produknya itu baru ada agak ke dalam toko gitu. Karena selama ini terbiasa dengan Alfamart dan Indomart, cara mendisplay produk di O-Safe ini terlihat berbeda memang ya. Karena produk-produknya tetap berada di dalam karton box, hanya saja karton boxnya itu dipotong sedemikian rupa, sehingga karton boxnya tetap dapat menampung produk, dalam artian produknya tidak berceceran ke mana-mana. Tetapi pembeli juga bisa mudah mengambilnya. Oh iya, harga produk-produk yang terlihat pada video bisa sambil dijadikan patokan ya. Sekaligus perbandingan lah dengan minimarket lainnya. Kalau kami sih terus terang nggak begitu hafal harga, ibu-ibu biasanya yang lebih tahu ya. Jadi agar apple to apple, ketika itu kami membeli produk yang umum, teh Javana botol plastik, serta biskuit nabati. Kami membelinya di ketiga minimarket yang tersedia, lalu di akhir video kami akan bandingkan harganya ya. Sebagai informasi, jika kami lihat di websitenya osafe.id, O-Safe diposisikan sebagai jaringan retail konsep hard discount pertama di Indonesia, berdiri sejak tahun 2023. O-Safe tampaknya berusaha memotong biaya dengan cara meminimalkan biaya tambahan untuk pemajangan, seperti kelihatan pada video ya. Displayingnya itu langsung dengan karton boxnya. Jadi tentunya menghemat biaya tenaga kerja. Tidak perlu lagi membongkar produk dari dalam karton box, lalu menatanya satu persatu di rak begitu. Beberapa produk yang karton boxnya cukup besar seperti mie instan begitu malah kami lihat langsung di atas paletnya. Dalam istilahnya O-Safe ini dikenal sebagai karton siap pajang atau display ready case. Idenya bahwa produk dari supplier dikirim ke O-Safe dalam bentuk karton siap pajang. Karton siap pajang ini mengacu pada karton luar yang langsung siap untuk dipajang di toko O-Safe tanpa perlu dikemas lagi. O-Safe juga sepertinya berusaha efisien dengan cara memangkas biaya pemasaran serta pemotongan biaya yang tidak beralasan lainnya gitu. Mengenai jenis produk apa saja yang dijual di O-Safe, terlihat di sini bahwa semua produk sehari-hari ada ya. Setaralah dengan minimarket lain yang selama ini ada di dekat rumah. Produk makanan, minuman, frozen juga ada. Minyak goreng, beras, tepung, produk-produk sabun cuci baju maupun cuci piring gitu juga ada ya. Minuman dalam kemasan hingga dalam galon juga tersedia. Bagi para traveler yang sedang mencari perbekalan untuk perjalanan, ternyata tidak perlu khawatir karena cukup banyak pilihan yang bisa dijumpai di sini. Kalau ditanya AC-nya di dalam sini dingin atau tidak, ya iya dingin sih. Lantainya juga bersih ya, mungkin karena masih baru ya. O-Safe juga tidak menyediakan kantong plastik, jadi kita perlu membawa tas belanja sendiri atau menggunakan kardus yang disediakan di sini. Kembali lagi ke cara display O-Safe yang directly dengan karton boxnya. Bagi kami pribadi sih ini nggak masalah ya. Karena kan ini ujung-ujungnya bisa menghemat biayanya O-Safe. Sehingga untuk mendapatkan profit tertentu, harga jualnya bisa diturunkan. Potensinya demikian ya. Toh cara display produk itu nggak ada pengaruhnya sama sekali ke harga beli produk yang harus kita bayar gitu ya. Kalau memang bisa dihemat ya kenapa tidak? Apalagi saat ini sepertinya semakin banyak masyarakat Indonesia yang sensitif terhadap harga. Sehingga yang penting basic need-nya atau produk itu sendiri itu tetap bisa dibeli. Jika dapat harga beli yang lebih murah ya why not? Segmen ini sepertinya yang disasar oleh O-Safe.
Saat kami akan membayar, kasir menginformasikan bahwa OSAFE hanya menerima pembayaran cash. Nggak tahu pasti sih ini berlaku di seluruh gerai OSAFE yang sudah berdiri, atau spesifik hanya di gerai OSAFE Dukuh Zamrud yang saat itu kami kunjungi. Oke, lalu berapa harga dua produk contoh tadi? Terlihat di sini struk belanjanya OSAFE kami kemarin. Jangan lihat coy roti isi rasa coklatnya ya. Ricis Nabati dijual Rp5.900, sementara teh Javana botol plastik Rp2.200. Total harga dua produk ini adalah Rp8.100. Berikutnya kami coba di Alfamart, minimarket langganan ini dekat banget dari rumah. Cara mendisplay produknya seperti terlihat pada video ya. Di gerai ini juga tersedia ATM. Kita sudah sangat akrab nih dengan cara display yang seperti ini. Lebih rapi dan menarik, iya sih menurut kami. Selain karena kami pribadi sih lebih terbiasa dengan cara display yang begini, cara memajang produk yang seolah-olah menuhin raknya itu gitu ya, membuat kita merasa yakin bahwa stok produknya memadai, dan bahwa sambil mendisplay, staf minimarket juga mengecek kualitas dari produknya, serta kesannya lebih dekat ke kita sebagai pembeli gitu loh. Lalu harga dua produk contoh itu berapa? Ricis Nabati yang sama di sini dijual Rp9.100, sedangkan teh Javana botol Rp3.200. Total harga dua produk itu Rp12.300. Kalau kita punya member, biasanya sih bisa lebih murah ya. Kasir saat itu meminta kepada kami apakah mau mendonasi Rp200 kembalian. Selalu ya kalau pertanyaan gini tuh kita jadi nggak enak ya. Jawabannya iya pasti. Sehingga total belanja menjadi Rp12.500. Terakhir kami mendatangi gerai Indomaret di perumahan juga. Jalan kaki dari rumah juga dekat ke sini. Di sini kami juga akan mencoba membeli dua produk contoh yang sama. Pola penataan produk di raknya identik dengan yang ada di Alfamart, dalam artian bahwa raknya itu dipenuhkan serta produknya didekatkan sedekat mungkin gitu dengan pelanggan. Kalau bicara mengenai kelengkapan merek-merek produk yang dijual, Alfamart dan Indomaret lebih unggul daripada OSAFE. Produk kecap manis misalnya, di OSAFE itu hanya ada satu atau dua merek, sedangkan di Indomaret dan Alfamart lebih bervariasi. Satu faktor lagi yang bisa dianggap plus bagi para pembeli, khusus untuk gerai Indomaret yang kami sampling ini ya, adalah bahwa di sini tidak ada kang parkir. Alfamart perumahan kami itu kadang ada kadang enggak kang parkirnya, sedangkan di OSAFE Dukuh Zamrud selalu ada. Oke, terus harganya gimana? Nabati di Indomaret ini Rp8.700, sedangkan Javananya Rp3.300. Harusnya total Rp12.000, tapi karena ada diskon Rp1.800, maka harga jual totalnya menjadi Rp10.200 saja. Maka jika dibandingkan dari aktual pembelian kami hari itu, disclaimer-nya di gerai lain di kota lain mungkin berbeda ya. Harga untuk dua produk contoh yang sama, OSAFE Rp8.100, Indomaret Rp10.200, sedangkan Alfamart Rp12.500. Apakah tren ini berlaku untuk semua kategori produk, misalnya sabun cuci gitu? Ya belum tentu juga, harus disampling lebih lanjut. Tapi setidaknya untuk perbandingan pembelian bekal traveling, dua produk makanan dan minuman ringan itu cukup mewakili lah. Ketiga minimarket ini menurut kami tentu ada plus minusnya. Anda bisa memutuskan sendiri berdasarkan preferensi ya. Begitupun mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi. Semoga bisa menjadi referensi. Goodbye for now.